Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Masih membahas tentang adab pada saat bermimpi yang baik. Yang ke-10, membiasakan diri untuk selalu bersikap jujur tak kala berbicara. Jangan suka bohong. Zaman kecil tuh Abuya ada lagunya. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Zaman dulu tuh. Ujung-ujungnya, jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong, nah, hafal kamu lagu itu? Hah? Itu zaman Abu yang masih kecil. Kok ada lagunya sampai sekarang? Ada? Pernah dengar? Nah, nanti kalau bohong digigit kambing ompong. Ditegur temannya itu. Jangan suka berbohong, nggak baik. Orang bohong itu jelek, apalagi perempuan. Kalau perempuan suka bohong, dari sekarang tuh suka bohong, kasihan suaminya nanti dibohongin. Laki-laki itu pembohong jelek, perempuan pembohong lebih jelek lagi. Bersifat jujur, kenapa? Karena sikap jujur dapat mendorong seseorang untuk bermimpi baik dan benar. Artinya kebalikannya, kalau orang itu suka bohong, maka mimpinya mimpi buruk. Kamu yang mimpi yang aneh-aneh itu, suka pembohong. Ya, kalau suka pembohong, mimpinya jelek. Tapi kalau dia jujur selalu, maka mimpinya juga baik. Ada bisyarah, ada kabar gembira dari Allah Ta'ala. Biasakan itu, berbicara jujur, semuanya jujur, tidak boleh bohong. Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkanlah kebenaran walaupun itu pahit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditha. Paling baiknya mimpi adalah dari kalian. Paling baiknya mimpi dari kalian adalah orang yang paling jujur pembicaraannya. Artinya, kalau orang itu suka berkata jujur, kalau dia bermimpi, mimpinya itu betul. Bukan mimpi kembang tidur, apalagi mimpi dari syaitan. Tapi kalau orang itu suka berbohong, apalagi menuduh, memfitnah, apa yang terjadi? Mimpinya juga kacau, jelek-jelek mimpinya. Mudah dipaham kira-kira? Bukan waktunya baca-bacaan, waktunya dengar. Yang ke-11, dianjurkan untuk mengamalkan amalan yang dilihatnya dalam mimpi jika amalan tersebut berupa amalan ketaatan. Contoh, bermimpi melaksanakan sholat, atau bermimpi sedang berpuasa, atau bermimpi bersedekah dengan sebagian hartanya, atau menziarahi orang saleh atau orang alim dan lain halnya. Jika mimpi yang diraja tersebut berupa amal buruk, contoh seperti melihat ada orang seperti mencuri, maka tidak boleh diamalkan, karena datangnya mimpi buruk itu adalah dari syaitan. Siapa tahu ada yang mimpi baik, jadi malam mimpi mimpi sholat, langsung amalkan sholat tadi. Mimpi di
didatangi orang, diberikan amalan untuk baca salawat umpama, amalkan itu. Apalagi mimpi ketemu Nabi ngajarkan ilmu salawat di situ, maka amalkan itu. Amalkan. Tapi kalau ada mimpi yang jelek, mimpinya tidak masuk akal, maka jangan diamalkan amalan jelek tadi. Ingat itu ya, rumusnya. Kalau kamu mimpi yang baik, suka mimpi yang baik, berarti menunjukkan kamu itu jujur. Tapi kalau mimpinya jelek, mimpinya buruk, berarti periksa kau punya hati, punya mulut. Mulutmu itu berarti suka pembohong. Disebutkan di dalam kitab, di dalam Imam Baghawi, riwayat hadis Imam Baghawi bersumber daripada Ibnu Khuzaifah bin Thabit, salah ya, dari Ibnu Khuzaimah bin Thabit an ammihi Abi Khuzaimah annahu ra'a fima yara naim annahu sajada ala jahbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fataja'alahu wa qala saddiq ru'yaka fasajada ala jabhatihi. Qauluhu saddiq ru'yaka ay amrun minat tasdiqi, yakni i'mal bi muqtadaha. Qala al-mudhiru hadha tasrihun bi anna man ra'a ru'ya yustahabbu an ya'mala biha fil yaqadati in kanat tilka ru'ya syai'an fihi ta'atun mithla ay yara ahadun ay yusalliya aw yasuma aw yatasaddaqa bi syai'in min malihi aw yazura salihan wa ma asbaha dzalika. Barakatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih. Disebutkan dari sahabat Nabi bernama Ibnu Khuzaimah bin Thabit dari pamannya Abi Khuzaimah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya dia bermimpi, bermimpi sebagaimana mimpinya orang yang tidur. Jadi ketika tidur bermimpi. Dalam mimpinya tersebut dirinya sujud pada kening Nabi. Jadi mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia bangun dari tidurnya. Lalu dia mengkabarkan mimpi itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi dalam posisi berbaring. Berbaring. Maka Nabi berkata kepadanya, "Benar mimpimu. Lakukanlah sebagaimana apa yang telah engkau lihat pada dalam mimpimu." Kemudian dia sujud pada keningnya Nabi, yakni mencium kening Nabi. Jadi Abu Khuzaimah bermimpi melihat dalam tidurnya beliau sujud di keningnya Nabi, yakni sujud tapi kepalanya di keningnya Nabi. Lalu cerita sama Nabi, besok hari ketemu Nabi, ya Rasul, saya tadi malam mimpi sujud, tapi sujud saya itu di dahimu. Kata Nabi, itu mimpi yang benar, mimpi yang baik, bagus itu mimpi, lakukan. Maka pada saat itu Nabi sedang tidur, sedang berbaring. Sahabat ini yang bernama Ibnu Khuzaimah, Abu Khuzaimah, lalu dia menundukkan badannya seakan-akan sujud, lalu mencium keningnya Nabi. Langsung dipraktekkan. Nah, oleh karena itu kata ulama tadi, kalau kita bermimpi yang baik, bermimpi baik nih, maka disunatkan kita untuk melakukan perbuatan yang kita lihat dalam mimpi itu. Kalau mimpi baik, mimpi tadi malam berumrah,
Ada duit, aku tadi malam mimpi umrah nih, harus berangkat. Itu. Aku tadi malam mimpi ketemu guru ini, mimpi laksanakan. Abuya pernah itu mimpi tidur, mimpi ketemu Abuya Sarwani, mimpi ketemu Abuya Sarwani. Dalam mimpi itu ibarat kata beliau berkata, ya seakan-akan berkata, Muhid lamanya kemana ini? Nggak pernah nengokin Abuya. Langsung Abuya beberapa hari kemudian mimpi itu kaget Abuya. Ini langsung ketemu Abuya Sarwani, bawa hadiah, bawa apa-apa, datang. Ada apa kata Abuya? Lalu Abuya bilang, Abuya hadiah untuk Pian, bawakan macam-macam itu, ada buah-buahan apa semuanya. Tadi malam ulun mimpi Abuya ketemu Pian. Abuya ini cerita sama Abuya Sarwani. Tadi malam ulun mimpi ketemu Pian. Ulun minta maaf kalau ada salah dan sebagainya. Oh, kata Abuya, nggak apa-apa. Baik ya, baik. Nah itu tuh. Jadi kalau kita mimpi yang baik, laksanakan itu. Ya, makanya tadi dikatakan kalau seandainya dia melihat dirinya dengan salat, mimpi dalam salat itu dia salat, bangun salatnya. Atau pada saat dia tidur mimpinya dia puasa, mimpi puasa, maka dia berpuasa. Atau dia mimpi bersedekah, maka bersedekah dia. Atau mimpinya berziarah, ziarah dia. Ziarah boleh sama, mimpi ziarah. Datangin ziarah boleh sama, seperti itu. Seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, nanti sambung lagi insyaallah. Mimpi apa tadi malam? Ikram, mimpi apa? Ikram apa namanya? Mimpi apa tadi? Mimpi makan. Kalau mimpi makan apa? Laksanakan nggak makannya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abu Fida' Ismail bin Katsir al-Qurashi ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Sa'id berkata dari Nuh bin Qais, dari Khalid bin Khalid At-Tamimi, dari Yusuf bin Mazin Ar-Rasibi, dari Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Sayyidina Ali meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bidzahabi tulan wa fawqa ar-rab'ati wa idza jama'a al-qaba ghamarahum wa kana araquhu fi wajhin kallu'lu'i sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang terlalu tinggi, bukan tinggi jangkung. Kalau tinggi jangkung berarti orang yang tinggi tapi kurus. Tinggi jangkung kurus itu dikasihkan baju yang lebar, kemudian dikasih tali, tarik ini, jadi kelayakan dia. Bukan, Nabi tidak tinggi jangkung, tetapi di atas pertengahan. Badannya itu Nabi sedang tingginya, tapi lebih tinggi sedikit. Makanya disebutkan dalam riwayat ya, kalau Nabi berjalan dengan sahabat berdua, dengan sahabat yang paling tinggi di antara sahabat berdua umat, maka Nabi berjalan berdua dengan orang yang tinggi tadi, Nabi badannya agak tinggi sedikit, Tapi kalau Nabi berjalan dengan orang yang paling pendek di antara sahabat berdua nih, maka Nabi akan berjalan dengan orang itu badannya akan kayak memendek, tapi Nabi lebih tinggi sedikit, jadi bisa naik turun badannya Nabi itu. Nah itu. Khuliqta kama tasya'u. Engkau itu diciptakan Rasulullah seakan-akan semaumu. Jadi Nabi itu kepengen aku mau begini jadi, aku mau begini jadi. Bahkan yang
Anehnya kalau Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat yang lain, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nabi itu biasanya jalan di tengah-tengah. Jadi kalau jalan bersama-sama, di depan tuh ada sahabat, di tengah ada sahabat, di belakang ada sahabat. Nabi di tengah-tengah. Itu yang dipraktekkan sama Habib Umar. Jadi kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita salatnya di luar. Jadi Habib Umar nyuruh depan, kata Habib Umar di depan sebagian. Ada beberapa barisan di depan. Anak-anak yang nggak ngerti bingung, nggak berani di depan Habib Umar. Karena diperintahkan sama Habib Umar langsung, nggak bingung. Ya Anda terlalu cengengesan, depan. Maksudnya apa kata anak-anak ini? 2 kali Habib Umar depan, langsung truk bikin barisan. Baru Habib Umar di tengah. Jadi Habib Umar di tengah, mungkin ada sejarak semeter gitu, paling belakang semeter, dari situ baru Habib Umar di belakangnya. Lalu di sini ada para ulama, kemudian di belakang lagi ada apa namanya ini, ada murid-murid yang lain. Begitu tuh. Itu sunnah seperti itu. Jalan kalau seandainya ada pemimpin. Kamu lihat kalau ada presiden datang atau apa, pampres itu di mana letaknya? Di depan, barisan depan. Untuk apa? Menjaga ini, pemimpin ini dijaga. Kalau ada apa-apa, yang di depan sudah siap. Begitu tata caranya. Nah, anehnya kalau Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat yang banyak, ada yang tinggi, ada yang pendek, maka Nabi terlihat lebih tinggi daripada orang semua. Jadi kepala Nabi itu kelihatan, oh itu Nabi. Nah itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Ali, Nabi itu tidaklah tinggi jangkung, tidak. Tetapi tingginya Nabi itu pertengahan, artinya badannya itu apa namanya, sangat ideal, tapi lebih tinggi sedikit. Pertengahan tapi lebih tinggi sedikit. Itu kata Sayyidina Ali. Jikalau beliau berkumpul dengan satu kaum, maka beliau bisa berbau dengan mereka. Jadi kalau kan Nabi berkumpul, Abu ceritakan, kalau berdua dengan orang yang tinggi, maka Nabi berjalan tuh dengan orang itu, tapi badannya Nabi lebih tinggi sedikit. Kalau Nabi berjalan berdua dengan orang yang pendek, maka Nabi badannya seakan-akan memendek, tetapi lebih tinggi daripada orang yang pendek tadi. Tapi kalau berjalan dengan sekelompok sahabat yang banyak, ada yang tinggi, ada yang pendek, maka Nabi lebih tinggi daripada semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Ali, keringat beliau itu di wajahnya seperti permata, lu'lu', mutiara ya, lu'lu' itu mutiara. Jadi kalau Nabi keringat di sini nih, seperti mutiara. Kayak berbiji begitu, tapi bersih, indah dilihat. Itu kalau orang bersih, ya orang bersih itu ya, orangnya putih, bersih, kata orang zaman sekarang apa? Glowing, glowing. Baru ada keringatnya di sini. Harum lagi orangnya, wah itu subhanallah, indah dilihat, dipandang itu indah. Karena dia kayak ada bersinar begitu dari keringat tadi. Nah itu. Tapi kalau ada orang mukanya kayak nasi goreng, apa itu? Hitam, hitam, gosong, berminyak lagi, berminyak. Apa ini muka seperti ini? Berjerawat lagi gede-gede, kena keringat, kena minyak, mengkilat dia. Tapi Nabi tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berkeringat tapi ada kelihatan sedikit keringat, itu bagaikan mutiara. Az-Zubadi berkata dari Az-Zuhri. Az-Zubadi berkata dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Namanya Abu Hurairah itu banyak, tapi yang terkenal adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan wa huwa ila tuli aqrabu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan wa huwa ila tuli aqrabu wa kana yuqbilu jami'an
wa idbiru jami'an lam ara qablahu wa la ba'dahu mislah. Nah, perhatikan ini. Santri putra santri putri ini adab Nabi. Tegur itu. Kata Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam postur beliau pertengahan. Posturnya Nabi ini, badannya Nabi pertengahan, tidak tinggi jangkung, tidak kurus pendek. Tetapi lebih mendekati kepada tinggi. Kalaupun sedang tapi lebih tinggi sedikit. Kalau beliau menghadap maka seluruh badannya menghadap. Kalau beliau berbicara sama orang berhadapan langsung. Jadi bukan kayak kamu. Kalau kamu kan begini. Sudah kepalanya doang yang ke belakang, benganga pulang. Masuk lalat kok begitu. Enggak. Nabi kalau berbicara dengan orang, mana orang di belakang, Nabi menghadap begini. Tidak mau begini, apalagi begini. Apalagi bicara begini, orang di belakang dia kesana, Nabi nggak pernah begitu. Jadi kalau beliau menghadap dengan seluruh badannya. Dan apabila beliau membelakangi, maka beliau memunggungi dengan seluruh badan. Jadi kalaupun seandainya beliau memunggung di belakang ada orang, maka Nabi tidak begini nih. Nah, ada begitu. Jadi hadap ke depan. Itu yang Abu ya sering negur kamu, jangan noleh-noleh ke belakang. Apa yang dilihat? Tengah lagi. Kayak orang kerasawan begitu. Penyakit. Enggak putra, enggak putri sama itu. Apa yang dilihat di belakang? Abu ya sering berapa kali bilang, menurut para ahli kijang tuh larinya lebih cepat daripada harimau. Kijang itu lebih cepat larinya daripada harimau menurut penelitian. Tapi kenapa kijang kalau dikejar sama harimau itu bisa ditangkap sama harimau? Karena kijang itu kalau lari itu tangkap, dia nggak bisa fokus. Kenapa? Karena sambil melihat ke belakang. Orang balapan motor tuh, Abu yang paling benci sudah kalau orang balapan motor tapi sambil noleh ke belakang. Kalah kamu begitu. Di motor jalan biasa aja kalau ada orang naik motor begitu sambil main handphone, klakson sama truk begitu. Ini bisa fokus, itu orang nggak fokus itu. Kenapa nggak bisa fokus? Karena dia ketika bukan dalam keadaan naik motor begitu. Apa yang dilihat di belakang itu nggak ngerti ya, Bu. Penyakit itu, dibuang penyakit itu. Nabi tidak pernah seperti itu. Kalau beliau hadapan dengan seluruh badannya. Kalau seandainya beliau membelakangi semuanya. Seperti kamu kan? Di belakang itu ada teman menghadap sok ke depan. Nah belakang, nggak separuh itu. Nah, adab Nabi. Lam ara qablahu wala ba'dahu misla, kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat seseorang yang sebelumnya Nabi dan sesudahnya Nabi yang lebih hebat daripada Nabi, yang lebih sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari terdapat riwayat dari Hammad bin Zaid, dari Sabit, dari Anas, dia berkata, Anas bin Malik berkata, perhatikan ini, ma masastu biyadi dibajan, ma masastu biyadayya dibajan wala hariran wala syai'an alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala syamamtu raihatan atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Perhatikan ini. La ilaha illallah.
Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh dengan kedua tanganku sesuatu yang lebih lembut. Ya, aku tidak pernah menyentuh, kedua tanganku ini tidak pernah menyentuh daripada beludru atau sutra, kain sutra, kain beludru, atau apapun yang lebih lembut daripada tangannya, telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sutra yang paling lembut. Kalau kamu ke toko yang mahal, atau toko pakaian Ramayana atau apa, atau orang jual sejadah atau baju apa begitu, pegang tuh lembut bulunya, dipegang lembut, hangat lagi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah, kedua tanganku ini tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut, baik itu sutra atau beludru atau apa yang lain saja, atau apa yang lain yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembut sekali. Nah, tapi ada juga orang tangannya itu kasar, ada orang tangannya kasar, tapi ketika dipegang itu enak begitu. Arti enak itu tidak ada kontak, tidak ada aura negatifnya. Tapi ada orang dipegang tidak enak, geli. Nah, itu orang tuh ada sesuatu yang jelek di tangannya. Kamu sendiri salaman cuci tangan geli. Tapi salaman dengan orang lain biasa aja. Kenapa tangan itu? Kemudian kata Anas bin Malik, dan aku tidak pernah mencium bau harum yang lebih harum daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih harum daripada wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harum sekali. Kalau Nabi lewat di jalanan, maka jalanan itu akan menjadi harum sampai berhari-hari. Nah, seandainya lihat Nabi lewat di gang ini, lewat sini bunga Nabi, berhari-hari itu baunya itu melengket di jalanan itu. Dan sahabat tahu, ini tadi Nabi lewat sini. Kok tahu? Kok tahu Nabi di sini? Oh, karena harum. Karena tempat ini gampang sekali kalau melihat Nabi. Makanya ada juga ulama yang mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Nabi yaqadzatan atau mimpi, apalagi yaqadzatan, melihat Nabi dengan secara nyata, buktinya apa? Tempat itu akan jadi harum. Tempat itu jadi harum. Kalau ada nih orang bertemu dengan Nabi yaqadzatan secara sadar, maka tempat itu menjadi harum. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Sulaiman bin Mughirah, dari Sabit, dari Anas dengan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jam 6 masuk halaqa.